Sebelumnya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Kembali lagi di pembelajaran online mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha bersama saya, Bapak Parsimin. Setelah minggu lalu kita belajar tentang malam kecerahan Petapa Gautama, pada hari ini kita akan belajar makna kecerahan Buddha. Makna dari cerah adalah bebas dari derita, bebas dari ketamakan, kebencian, dan kekelirutawan yang membuat seseorang menderita. Arti dari cerah atau kecerahan adalah telah bebas dari sebab dari derita. Sebab dari penderitaan. Buddha Gautama telah membebaskan diri dari 3 sebab penderitaan. Yang pertama adalah ketamakan atau keserakahan, kemudian kebencian, dan kekelirutawan atau kebodohan batin yang membuat seseorang menderita. Beliau telah menemukan bagaimana sebab penderitaan itu, kemudian beliau juga telah menemukan bagaimana cara melenyapkan penderitaan itu. Petapa Gautama tidak lagi menderita. Ia telah mencapai kecerahan. Ia telah menjadi seorang Buddha. Petapa Gautama telah menjadi seorang Buddha dengan usahanya sendiri. Beliau telah mencapai kecerahan, mencapai penerangan sempurna. Petapa Gautama telah menjadi seorang Buddha. Buddha artinya adalah yang sadar. Yang sadar di sini artinya adalah beliau telah mengetahui, beliau telah sadar mengetahui apa itu penderitaan. Beliau juga telah mengetahui sebab-sebab dari penderitaan. Seperti sebelumnya, sebab dari penderitaan ada 3, yaitu ketamakan, kebencian, dan kekelirutawan. Beliau telah mengetahui. Kemudian juga beliau telah mengetahui bahwa ketiga hal itu bisa dilenyapkan. Beliau telah mengetahui bagaimana cara melenyapkan penderitaan itu. Buddha adalah gelar bagi orang yang telah mencapai pencerahan. Buddha di sini adalah sebuah gelar, sebuah sebutan bagi seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Di zaman ini, Buddha sebagai guru kita adalah Buddha Gautama. Buddha Gautama, seorang pangeran yang meninggalkan kehidupan keduniawiannya dan memilih menjadi seorang pertapa dan akhirnya mencapai pencerahan dan menjadi seorang Buddha. Menjadi guru bagi dewa dan manusia. Bagaimana caranya kita dapat menjadi Buddha yang tidak akan menderita lagi? Caranya dengan mempelajari Dharma dan bermeditasi. Kita bisa mencapai pencerahan, kita bisa menjadi seperti Buddha, kita bisa bebas dari penderitaan adalah dengan cara mempelajari Dharma. Kita bisa mempelajari Dharma dari guru agama kita, dari guru sekolah minggu kita, dari buku-buku Dharma dan kitab suci, dari buku-buku cerita Dharma, kemudian dari video, rekaman, ceramah Dhamma, dan lain sebagainya. Kita bisa mempelajari Dharma dari hal-hal tersebut. Semua orang, siapapun dia, bisa belajar Dhamma. Siapapun bisa belajar Dhamma. Buddha tidak pernah melarang, Buddha tidak pernah menolak siapapun untuk belajar Dhamma. Beliau mengundang siapapun untuk belajar Dhamma dan bisa merasakan manfaat dari belajar Dhamma itu sendiri. Namun kita tidak belajar Dhamma dengan menghafal dan tahu saja. Kita mempelajari Dharma dengan hati kita dan hidup sesuai Dhamma. Kita mempelajari Dharma, kita tahu tentang Dharma, kita bisa memahami Dharma. Tetapi kita juga harus mempraktekkan Dharma itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kembangkan kebaikan, kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang-orang terdekat kita, kepada
orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian kepada semua makhluk, kita harus mengembangkan kebaikan, kita harus mengembangkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa kita melaksanakan meditasi dalam keseharian kita. Buddha Gautama hanyalah manusia biasa seperti kita yang sudah mengalami banyak kehidupan. Beliau juga pernah melakukan kesalahan. Namun, beliau pernah bertekad untuk melepaskan diri dari duka dan menjadi seorang Buddha. Seperti yang minggu lalu Bapak sampaikan, beliau pernah terlahir sebagai petapa Sumedha. Kemudian petapa Sumedha ini bertekad di depan Buddha Dipangkara untuk kelak bisa menjadi seorang Buddha. Setelah itu, beliau mengalami banyak kelahiran untuk menyempurnakan paraminya. Parami di sini adalah 10 sikap sempurna yang harus dikembangkan untuk menjadi seorang Buddha. Beliau mengembangkan 10 sifat sempurna atau 10 parami. Di antaranya yang pertama adalah murah hati, bajik, tidak egois, bijaksana, daya upaya, sabar, jujur, teguh tekad, cinta kasih, dan tenang seimbang. Beliau telah menyempurnakan 10 sifat sempurna ini dalam kehidupan beliau sebelumnya. Pada zaman Buddha hingga zaman sekarang, banyak orang kaya melepaskan kekayaannya dan menjadi biku. Hal ini menunjukkan bahwa harta benda bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan, namun itu bukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati akan kita peroleh dengan mempelajari dan mempraktikkan ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh. Seperti yang ada di gambar, di sini Bapak contohkan salah satu siswa Buddha ya, siswa utama Buddha. Beliau adalah Yang Arya Mahakasapa. Sebelum menjadi seorang biku, beliau adalah anak seorang brahmana yang kaya raya. Beliau hidup dengan bergelimpangan harta, hidup nyaman dengan kemewahan. Tetapi beliau lebih memilih menjadi seorang biku. Beliau memilih menjadi seorang petapa. Kemudian beliau telah merasakan sendiri manfaat dari menjadi seorang biku, dan beliau juga telah mencapai pencerahan. Beliau telah merealisasi nibbana, sama seperti Buddha. Beliau lebih merasa bahagia setelah menjadi seorang biku. Kemudian selanjutnya di gambar kedua, beliau ini adalah Biku Siripanyo. Biku Siripanyo. Beliau adalah sebelum menjadi seorang biku merupakan anak salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Tetapi sama seperti Yang Arya Mahakasapa, beliau lebih memilih menjadi seorang biku karena beliau menganggap menjadi seorang biku jauh lebih bahagia daripada kehidupan sebelumnya ketika beliau menjadi umat biasa. Jadi ini contoh-contoh mereka yang telah memilih jalan kehidupan menjadi seorang biku dan meninggalkan kehidupan keduniawiannya. Mereka merasa lebih bahagia setelah menjadi seorang biku. Sebagai siswa Buddha, marilah kita pelajari ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, selalu tebar kebaikan kepada semua makhluk, dan laksanakanlah meditasi dengan rutin. Jadi kita praktekkan hal-hal baik ajaran Buddha yang telah kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun juga, kita selalu tebarkan kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita laksanakanlah meditasi dengan rutin. Kita melaksanakan meditasi tidak harus lama-lama. Kita bisa mempraktekkan meditasi
5 menit, 10 menit. Kita berusaha untuk memfokuskan pikiran kita pada satu objek. Misalnya kita melaksanakan meditasi cinta kasih, kita bisa duduk hening, duduk dengan tenang, ucapkan dalam batin, konsentrasi dalam batin, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ucapkan dalam batin kita secara berulang-ulang. Demikian tadi materi pembelajaran kita pendidikan agama Buddha pada hari ini tentang makna kecerahan Buddha. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan melalui voice note. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Buddhaya.